الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلوه عليكم فاستمعوا لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Fatir ayat yang ke-10 mengatakan, man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan kewibawaan, keperkasaan, kehebatan, walillahil izzatu jami'a, keperkasaan, kehebatan itu adalah milik Allah keseluruhannya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik akan naik. Begitu juga amal salih diangkatnya. Adapun orang-orang yang merekayasa as-sayyi'at, kejahatan, merancang, melakukan langkah-langkah agar kejahatan itu terlaksana, mereka akan mendapatkan adab yang sangat dahsyat, dan tentu makar dan rekayasa mereka itulah yang akan binasa. Jemaah rahimakumullah, pada pagi ini saya mau tidak mau harus tetap berbicara, karena menurut saya sudah sangat berlebihan celaan, cacian, makian kepada majelis ulama. Kalau kepada saya ya biar saja, di media sosial mereka caci maki, saya blok saja. Marah lagi ya udah. Mau lakukan ya untuk apa saya layani terus, saya jelaskan juga tidak akan mau paham. Kenapa? Karena itu orang-orang yang tetap berprinsip keinginan mereka apa adanya harus dipatuhi oleh majelis ulama. Saya katakan tidak bisa begitu. Nah, itu kesempatan ini saya mohon maaf kalau kajian kita karena
minggu depan saya juga harus berangkat ke luar negeri. Nah, jadi saya pergunakan untuk menjelaskan ini. Setelah itu mereka mau paham atau tidak, ya saya tidak bisa memaksa mereka untuk paham juga, ya. Karena ada pula yang ya Buya juga yang mengatakan MUI berbohong, berbagai macam. Walaupun sebenarnya mungkin juga kita mengatakan, dia telepon saja, bagaimana? Apakah berpantang pula menelpon ketua MUI Bekumbu atau mungkin saya, ya, secara umur jauh, ya. Dia tamat di Mesir, saya sudah, dia baru datang, mungkin saya sudah lama pulang, gitu. Saya lalu kenal dengan bersangkutan, ya, termasuk tidak ada kepentingan saya dengan para dai, ustaz melarang berbagai macam. Kan selama ini tidak pernah saya melarang, kecuali aliran sesat, ya saya larang. Kalau para dai yang datang, siapa yang datang? Tidak pernah kita melarang atau menghambat, apalagi membubarkan. Bahkan dituduhlah MUI jadi tukang membubar pengajian. Siapa yang membubarkan? Ya, inilah negeri kita, dan saya khawatir saja umat kemudian disesatkan oleh narasi-narasi yang seperti itu. Saya akan menjelaskan benarkah MUI itu berbohong. Nah, sebenarnya agak rumit menjelaskan karena ada pertimbangan-pertimbangan MUI yang susah untuk diungkap, ya, ke masyarakat. Seharusnya mereka menghargai apa yang terjadi di dalam pertimbangan lembaga keulamaan. Tapi mereka, saya tahu mereka ingin memaksa-maksa itu. Nah, saya berikanlah sedikit gambaran-gambarannya, tapi saya tidak sebutkan nanti nama. Nah, yang pertama sekali, apa kronologis terjadinya peristiwa di Payakumbuh, lahirnya surat Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tersebut? Baik, saya jelaskan. Surat itu bukan inisiatif munculnya dari MUI Kota Payakumbuh. Ini perlu digarisbawahi. Surat itu adalah jawaban atas permintaan atau permohonan rekomendasi, ya. Jadi hati-hati, ya, memahaminya. Surat itu adalah jawaban dari apa? Permohonan. Apa isi permohonannya? Minta direkomendasikan tabligh akbar yang akan mereka laksanakan. Itu surat itu dahulu dari mereka, dari panitia itu. Dan perlu diketahui, izin kegiatan itu bukan dari MUI. Perlu diingat, izin kegiatan itu bukan dari MUI. Izin kegiatan itu dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Pahamkan apa dari BU, supaya jangan nanti dipelintir lagi, nanti dituduh lagi ke MUI sumber bohong lagi. Nah, ini kawan-kawan ini saya tahu sebagian dari mengatakan, saya sudah cari informasi, ada yang memperingatkan saya, Bu, ya, jangan-jangan dia merasa mendapatkan ruang untuk eksis atau mempromosikan diri. Saya katakan saya tidak menduga seperti itu. Terserahlah, itu kan secara garis hubungan emosional kan adik-adik saya juga. Nah, adik saya juga termasuk, ya, anggota DPD yang baru, adik saya juga sebenarnya. Tapi
Tapi mau bagaimana lagi ya, karena memang mungkin ada kepentingan yang berbeda ya. Kepentingan saya adalah kepentingan menjalankan tugas keulamaan di majelis, dan beliau mungkin ada kepentingan politik dan bermacam, ya itu hak dia. Nah, cuma kita berharap janganlah mencela-cela begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi surat itu jawaban atas permohonan rekomendasi. Izin kegiatan tidak ada di MUI. Izin ada di pihak yang berwenang. Dalam hal ini kalau keramaian tentu dari kepolisian. Nah, itu kan sederhana sebenarnya. Nah, secara hukum dasar, kalau orang minta izin, minta rekomendasi, tentu kemungkinannya salah satu dari dua saja, disetujui atau ditolak, ya kan? Kita kok boleh minta mau rekomendasi, tidak boleh tolak, setuju saja. Nah, coba renungkan saja, yang rasional lah gitu ya. Ini dialihkan kepada ini dulu bohong berbagai macam. Esensinya saja, fokus dulu kepada persoalan ini. Baru kita bicara nanti persoalan yang meliputi itu, ada proses berbagai macam ya. Nah, kemudian kenapa saya menyatakan bahwa MUI Payakumbuh telah berjalan sesuai dengan ketentuan, dan tentu sebagai ketua MUI saya tidak bisa menegur atau menyuruh cabut kalau keputusan itu telah diambil sesuai dengan ketentuan organisasi dan tidak ada pertentangan. Kalau begitu saya otoriter kepada MUI di daerah kabupaten kota berarti. Nah, itu yang perlu kita catat ya. Ini jangan bias terus. Mereka rajin dengan anak muda biasa ya, main medsos, video dibuat, nah judulnya MUI Sumatera Barat, MUI Payakumbuh berbohong. Bayangkan orang akan menjadi ulama kata dia, tapi lembaga keulamaan. Nah, dia celah seperti itu secara terbuka. Nah, padahal MUI saya pun, kenapa saya mulai agak keras ya, kalau orang kata keras, tapi menurut saya harus saya tegaskan pembelaan terhadap MUI Kota Payakumbuh, karena caci maki itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan begitu saja itu. Nah, dibilang Buya yang sudah berumur hampir 70-an itu, Buya bau tanah ya, antek PKI, coba bayangkan disusupi ini. Dan maaf saja, surau saya sekarang di Bukit Tinggi, saya khawatir dalam posisi terancam. Kenapa? Karena saya menemukan ada kiriman dari kelompok yang mendukung paslon tertentu akan melakukan demo besar-besaran. Nah, yang menyerukan kelompok di Bukit Tinggi, masalahnya di Payakumbuh. Siapa yang ada? Bukit Tinggi siapa yang mau di demo? Maka saya katakan kepada Laskar Surau, kalau masuk dia ke dalam surau pertahankan. Siapa yang masuk habisi saja. Kita kalau mati syahid itu juga. Kita mempertahankan hak kita. Ancaman-ancaman seperti itu, siapkan demo besar, tunggu komando. Saya punya. Nah, kalau sudah cici maki seperti itu sebagai ketua MUI Sumatera Barat, masa saya diam? Saya biarkan saja MUI kabupaten kota diserang dengan berbagai macam, dan mereka senang itu, gembira dengan serangan-serangan seperti itu kepada MUI. Saya heran ada orang-orang yang katanya adalah orang-orang yang ingin untuk berilmu berbagai macam, para ulama dan sebagainya, tapi kok begitu ya? Nah, dikatakan saya sombong. Saya juga malam apa ya yang saya sombongkan, karena saya tidak mau surut dalam perkara ini. Bukan berarti
berarti saya tidak mau tabayun. Nanti sekarang saya buka saja sekarang semua bapak dan ibu boleh menimbang. Mari kita bicara. Apa yang diputuskan oleh MUI Sumatera Barat? Ini banyak biasnya. Tadi MUI PPU. Nanti saya katakan bagaimana kronologisnya dan apa yang menjadi pertimbangan MUI PPU. MUI PPU ketika berkoordinasi sekretaris umumnya dengan saya, dan itu biasa. Jadi kalau ada suatu kebijakan yang harus atau sepatutnya diketahui oleh MUI Sumatera Barat, itu koordinasi terus berjalan. Ya seperti kemarin kasus di Pasaman ada yang mengakui Imam Mahdi kan. Nah itu berkoordinasi dengan kita. Mereka minta arahan supaya jangan ada langkah-langkah yang keliru. Tentu sebagai ketua umum MUI saya berikan, tolong lakukan ini, apa yang dibuat sekarang sampai di mana dulu, dan seterusnya setelah itu lakukan ini, rapatkan, simpulkan, dan macam, dan terakhir tolong dibuat surat dan tembuskan ke kami. Nah, setelah ditembuskan nanti itu berhari-hari itu, dan itu kita bisa tidak istirahat, makan kadang terlambat, memantau itu semua. Kenapa? Karena tim di daerah sedang turun ke lapangan. Seperti di Pasaman, Jawa Barat kemarin kita kontak Buya Darmansyah, kemudian terus beliau informasikan kawan-kawan sedang turun dengan ketua bidang fatwa dan lain-lain, sekarang sedang ada pertemuan. Kemudian informasi terus, orang yang melakukan ini biodatanya ini hubungannya berbagai macam. Nah kemudian terkait dengan orang asingnya dan sebagainya, sampai akhirnya orang asing itu diambil oleh imigrasi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dirapatkan, saya minta hasil dari turun itu sudah selesai, dimusyawarahkan dan dibuat kesimpulannya segera kirim. Baik ya, dalam 2 hari selesai dan kemudian dikirim. Nah saya minta coba lanjutkan pendekatan dengan siapa yang mungkin, dan akhirnya ada pernyataan mereka minta maaf, sudah selesai. Nah, saya katakan pantau kembali. Memang begitu. Sama dengan kasus di PKM itu juga informasi ya. Ada pertandingan tinju di satu kafe, yang akan bertinju itu adalah budokan doang, ibu-ibu. Nah, ya itu terjadi. Nah, terjadi peristiwa rencana itu, walaupun peristiwanya belum jadi terjadi ya, rencana itu benar adanya. Kemudian bisa tidak Buya hubungi? Ini kan mereka ada keterbatasan juga. Bisa tidak Buya hubungi pihak terkait supaya ini jangan terjadi? Saya katakan tentu tolong dikirim linknya, datanya apa, informasinya sudah akurat atau belum? Sudah. Habis itu sampai di sini saya kontak siapa ya? Saya tidak kenal dengan PJ wali kota yang sekarang itu. Jadi saya kontak sekdanya. Nah Pak sekdanya belum mengangkat ketika itu. Kemudian baru telepon lagi. Kalau tidak salah saya lupa apakah beliau mengangkat. Yang jelas ada komunikasi. Beliau katakan ya apa Buya ini saya jelaskan, baik Buya kita akan tidak lanjuti. Nah itu saya mau cari yang lain. Kemudian saya hubungi Pak Jasman Rizal karena beliau pernah jadi PJ wali kota di sana. Baik kata Pak Jasman, saya kenal, nanti saya coba koordinasikan. Saya kontak Pak Sekda Provinsi Sumatera Barat, Pak Sekda tidak mengangkat telepon. Setelah itu beliau yang telepon. Mungkin beliau waktu itu tinggal update atau bagaimana. Itu beliau katakan baik-baik Buya, setelah saya beritahu nanti saya kirim linknya. Kemudian beliau koordinasikan semalam-malam itu, sedangkan MUI PPU kita arahkan coba ambil sikap, menyatakan apa pandangan MUI. Ya kami menolak ya kalau menolak buat surat, jangan yang menolak dengan lisan saja. Sikap lembaga tentu harus tertulis, baik dibuat. Nah setelah ada draftnya diberi ini Buya ya lanjut saja, kemudian mereka sebarkan dan sebagainya. Kemudian pagi hari itu sebelum subuh kalau tidak salah baru masuk WA Pak Hanzasri Sekda mengatakan bahwa alhamdulillah sudah diantisipasi. Itu tidak bisa dilalaikan, itu harus diikuti. Sama dengan Bapak dan Ibu-ibu, ada kasus di Solo kemarin lusa itu ada acara organ
yang sampai tengah malam, kemudian joget-joget sampai yang perempuan dipangku-pangku oleh laki-laki. Nah, ini dikirim saya kemana-mana. Ini bagaimana? Kebetulan ketua ini tidak bisa saya kontak, tidak angkat, mungkin lagi sibuk. Ya ini kalau teruskan ini menjadi bulan-bulanan juga ulama di Solo. Kok diam saja? Akhirnya ya sudah, saya minta ajudan dari Pak Wali Kota, terhubungkan saya dengan Pak Wali kontak. Kemudian kita katakan ini, ya Allah ada PK ya. Terus bagaimana kondisinya? Kita sudah antisipasi, sudah ada kesepakatan. Tapi ini jam 11 ketika Pak Lurah pulang dan macam mereka lanjutkan. Padahal itu sudah berhenti mestinya. Nah kalau begitu bagaimana? Ya, akhirnya baru tadi pagi keluar video, belum kirim langsung. Saya ini ya sudah ada videonya, mereka minta maaf dan tidak akan ulang. Itulah hari-hari yang dilakukan. Jadi koordinasi seperti yang MUI dengan MUI Sumbar itu ya biasa, memang begitu organisasinya. Nah ada pula yang menuduh ini disetir oleh Buya Muslimin, yang ada-ada saja lah. Nah, draft itu sudah selesai, bahkan saya ada rubah satu kata ini. Apa bunyinya? Ketika itu kesimpulannya setelah diapakan kami telusuri dan memecah, kami curigai. Saya katakan jangan dicurigai, kalau kalimatnya ini nanti menang negatif, buat saja kami duga. Nah ini pula tuh yang jadi persoalan. Maka dugaan itu bahasa Arabnya zon. Zon itu ada dua kategori dalam kajian fikih ya. Nah, orang mengatakan itu husnuzon namanya, itu kajian akhlak. Jadi jangan campuran dulu saja. Kalau dalam kajian fikih, zon itu adalah zon saja, zon mujarrad atau mujarrad zon, dan ada namakan zon rajih, dugaan kuat. Nah, itu fikih itu kan kita sudah mengaji kemarin di tayamum ya. Kemudian sebelumnya kita mengaji tentang bab taharah juga, tentang air. Coba lihat. Saya telah uraikan, ini dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Dalam perkara ini ada tiga pendapat ulama. Saya katakan itu kan. Nah, itu kesimpulannya itu tidak bisa dikatakan itu pasti. Itu berdiri di atas hujjah yang pasti. Tidak. Itu berdiri di atas hujjah yang kategorinya zon, tapi zonnya zon rajih, dugaan kuat. So kalau pasti tidak ada ikhtilaf, tak ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kadang-kadang mereka mengatakan itu dugaan itu su'zon namanya. Jadi husnuzon dan su'zon itu muncul dalam istilah apa? Dalam kajian ilmu akhlak, tasawuf, muncul itu. Tetapi dalam kajian menetapkan suatu keputusan hukum, suatu maklumat itu berada dalam posisi zon saja. Kalau zon saja itu kalau kita persentasikan ya 50-50 lah, 50-50. Nah, kemudian kalau dia punya alasan yang lebih kuat, naik dia menjadi zon rajih, dan mayoritas hukum fikih itu berdiri di atas zon rajih. Nah itu orang yang belajar fikih itu tahu semua itu. Kalau qat'i dia pasti, itu tidak terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Itu yang perlu diingat. Jadi karena itu MUI Sumatera Barat ketika menemukan Rafatul Ilmu itu dengan curiga ini buruk. Jadi kita katakan dugaan secara fikih, dugaan itu adalah tentu dugaan yang telah beralasan kuat. Tapi pasti ya tentu tidak sampai ketika pasti. Ada pula yang mengatakan kalau jadi ledobat kekecian kepengaruh dan politik. Nah, maksudnya mencegah sebelum terjadi. Kalau lah jadi itulah mencegah dan mengamini saja itu. Ini bagaimana nih cara berpikir? Kadang-kadang di pemahaman dan kadang paham. Lanjutkan. Nah kemudian tentu saya minta apa datanya, apa alasannya. Makanya kesimpulan yang diambil oleh MUI Payakumbuh itu menolak memberikan rekomendasi
rekomendasi terhadap tabligh itu. Menolaknya menolak tabligh akbar direncanakan itu maknanya menolak. Kan di atasnya ada pengantar ya. Jadi ada orang sekarang ini rupanya cara membaca suratnya begini. Ada muqaddimah, ada pertimbangan, ada kesimpulan, kemudian baru menutup, kan gitu. Nah, jadi rupanya membaca surat sekarang ini muqaddimahnya tidak perlu, pertimbangannya tidak berguna, kesimpulan saya penting. Menolak. Itu saja itu. Padahal kan muqaddimahnya jelas. Di atasnya ini adalah ada rekomendasi ini, permohonan rekomendasi dari ini nomor sekian. Kemudian berikutnya berdasarkan ini pertimbangannya. Kemudian berikutnya baru kemudian menolak tabligh akbar tersebut. Tabligh akbar tersebut apa di atasnya? Ini kan permohonan rekomendasinya. Izinnya kan tidak kewenangan MUI. Nah, tapi mereka mengatakan menolak tabligh akbar secara total. Selama ini kan Ustaz itu mengaji di mana-mana di Sumber ini. Ada tak ditolak oleh MUI? Belum pernah sekalipun. Dan tidak ada ulama-ulama yang kita tolak-tolak di MUI. Yang perlu diingat, selama dia tidak membawa ajaran yang tidak benar, ya sudah, silakan. Malah kita sebenarnya secara dasarnya terbantu kalau memang betul itu dakwah tabligh. Nah, itu prinsipnya. Jadi penolakan sebenarnya tabligh akbar itu dalam rangka apa? Permohonan rekomendasinya. Nah, kalau tidak setuju dengan pendapat MUI kan tidak dipaksa. Ya sudah, sampaikan keberatan itu atau sampaikan informasi kegiatan itu bahwa apa yang dikhawatirkan MUI itu tidak akan terjadi. Sampaikanlah ke pihak yang memberi izin. Begitu jadi. Nah, kalau sudah sampai, silakanlah mereka mempertimbangkan. Nyagi izin jalan. Kadang MUI tidak dorong ke ambil kurang. So kalau nanti terjadi hal yang dikhawatirkan, jangan MUI pula yang diserang. Aduh, di media di MUI pengajian dijadikan ikut MUI, jangan salah. Ini yang kita khawatirkan terus. Nah, bagaimana prosesnya itu? Saya tanya, tentu sebagai ketua MUI provinsi diminta koordinasi, tentu saya konfirmasi. Mana datanya? Dikirimlah, ada video. Kemudian dikirim lagi, ada catatan-catatan dan gambar-gambar yang menunjukkan satu, bahwa ustadz tersebut memang telah mengumumkan dia sebagai pendukung salah satu paslon di Kota PPU. Ada videonya. Nah, kan ada yang bertanya, apa hubungannya video itu dengan kami mau melakukan kajian? Kan begitu ya? Kalau dilihat dari secara lurus ya, tentu tidak ada hubungan. Yang satu mendukung, yang satu tabligh akbar, kan begitu. Tapi kan MUI punya catatan, makanya dibuat setelah kami telusuri narasumber. Kami itu bunyi kata MUI PPU. Setelah ditelusuri, ternyata keberadaan ustadz tersebut selama 4 hari itu, 4 hari di Sumatera Barat itu, setelah di cross check ada timnya yang lain, memang di situ dikatakan oleh timnya itu kampanye. Nah, MUI PPU tentu melihat ini persoalan ini tabligh akbar. Ini ada momen kampanye dia keliling, ini bisa tidak steril ini. Ya, dugaan kuatnya ada. Kenapa? Ini pernyataan timnya bahwa dia akan membuat kegiatan ini 1-4. Memang tidak dibuat di dalam apa itu, nanti dia keluarkan lagi video biar Gus Rizal bohong gitu nanti itu. Ya kan sana mana tuh menuduh orang pada itu. Nah, memang tidak di flyernya itu, tetapi flyernya itu kita ambil, kemudian pernyataan orang yang selama ini mengendorse atau memfasilitasi ustadz tersebut di Sumatera Barat sudah menyatakan tunggu tanggal mainnya 1 mulai tanggal November, awal November, siapa yang akan dikampanyekan. Nah, ini kan diumumkan oleh MUI PPU ini. Nah, berarti ada perjalanan yang sebenarnya di sini lebih kepada
politik praktis dibandingkan dengan dakwah. Nah, sekarang mari kita jelaskan. Karena ada tuduhan pula ke MUI Sumatera Barat. Oh, berarti MUI mengharapkan ulama berpolitik. Ulama harus terjun berpolitik. Ulama harus melakukan ijtihad politik, kan gitu kan? Nah, saya mau katakan secara terus terang, boleh dibaca di dalam keputusan. Ada nggak di dalam keputusan rapat koordinasi MUI se-Sumatera Barat? Di se-Sumatera Barat hampir 100-an ulama hadir yang mengatakan di situ dilarang ulama berpolitik. Yang ada adalah, ya, saya coba bacakan. Yang ada adalah bahwa ulama yang berada di MUI di lembaga keulamaan di Sumatera Barat itu yang kita katakan harus berkomitmen untuk menjaga independensi. Jadi yang tidak boleh berpolitik praktis itu ulama yang ada di dalam MUI. Kenapa begitu? Karena di MUI itu ada apa? Ada di dalam aturan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga itu harus independen. Nah, itu di MUI itu dipegang teguh. Saya sebagai ketua umum MUI harus memegang teguh itu. Jadi belum pernah dalam catatan perjalanan saya selama di MUI pernah mengendorse mendukung paslon manapun. Semenjak dari Solo dulu sampai sekarang. Nah, ini enggak. Mereka karena kebenciannya, saya pernah berfoto dengan satu salon. Nah, kemudian mereka crop tuh lihat nih, ketua MUI kan berpolitik juga. Kalau begitu banyak foto tuh. Nah, saya ingat ada orang yang menuduh Ani berpolitik. Ambo duduk di samping Pak Gunung. Ketika peluncuran waktu itu pesantren Ramadan, duduk sedang mengecekkan persoalan. Ambo ingat itu peristiwa itu, mengecekkan persoalan ada Miss Indonesia yang memakai Sumatera Barat tapi bajunya. Nah, itu tuh ingat, itu di foto orang. Nah, itu dengan itu berarti Ambo berpolitik praktis. Ado pernah mau mendukung sia-sia, termasuk nama maju calon gubernur Kedigo kedua-duanya, tidak ada satu mendukung. Nah, dan tidak mau sana mau dukung itu. Nah, saya cuma berharap dua paslon itu silahkan mereka saling beradu gagasan, jangan beradu caci maki ya, beradu gagasan. Nah, beradu program, jelaskan visi-misi ke masyarakat. Saya tidak akan endorse salah satu. Itu komitmen. Jadi yang tidak berpolitik praktis itu adalah MUI, ulama yang ada di MUI. Itu keputusannya. Jadi jangan dikatakan bahwa berarti ulama MUI saja yang akan berpolitik. Tidak bisa begitu. Kalau begitu aneh jadinya. Nah, ini contoh saya bacakan kalimatnya di dalam keputusan itu. Kepala daerah di sini dikatakan bahwa MUI Sumatera Barat merekomendasi ini, siapa saja yang ikut menawarkan diri untuk memikul satu amanah jabatan agar tidak mempererat agama untuk meraih keinginannya, bila gelar dan simbol keislaman dan keulamaan, begitu pula simbol dan gelaran pemangku adat dipakai oleh seseorang untuk menawarkan diri dalam suatu jabatan, maka ia harus bisa mempertanggungjawabkannya dari sisi keahlian, komitmen, pengamalan. Berarti kan boleh siapa saja. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini dikatakan bahwa kepada ulama Sumatera Barat, mana yang apa ya, agar berkomitmen dengan independensi. Ulama Sumatera Barat ini maksud adalah ulama yang berada di Majelis Ulama Sumatera Barat, lembaga keulamaan independensi, lembaga keulamaan, untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis
namun tetap istiqamah dalam memberikan wawasan politik syar'i demi syar'i kepada umat Islam di Sumatera Barat. Jadi yang berada di lembaga keagamaan, dan itu sudah kita pertahankan. Makanya dulu saya ambil contoh saja, beliau saya sudah izin, beliau contoh bagaimana komitmen Buya Mas Nevi. Buya Mas Nevi itu ketua MUI Tanah Datar. Ketika beliau akan maju menjadi caleg dengan Partai Umat ketika itu, saya telepon, Buya aku serius kok. Yo Buya, coba yo Laila ngerti yang Buya telepon. Nah, apa tuh? Yo kamu ajukan surat mengundurkan diri. Tidak, boleh ajukan. Lakukan rapat pleno oleh MUI Tanah Datar, kemudian dikirim ke MUI Sumatera Barat, ditunjuk biaya izin ini, ya kita proses. Ya tidak ada masalah. Itu di MUI. Nah, ketika kemarin dicari kan banyak tuh yang masuk, termasuk ada pengurus MUI sendiri langsung mengajukan. Kalau dia tidak ketua umum, tidak sekretaris umum, mengajukan dengan sukarela surat non aktif selama kegiatan itu. Nah, begitu kita menjaga. Nah, kemudian setelah dijaga di dalam, bagaimana ada dai mubaligh yang datang dari luar. Nah, ini yang membuat mereka marah. Kok ada dai ulama luar, ulama dalam? Kan gimana ya cara menjelaskan kalau dia hanya dengan kebencian saja? Ulama yang dari luar itu, ini bukan ulama luar ya, itu bukan pula ulama dalam bahasa Arab itu, dia adalah mubaligh, dai dari luar Sumatera Barat, dari luar. Nah, kita minta tidak ikut campur. Kenapa? Kok kami lah kesepakatan Pak, tolonglah Araboi kami istiqwa, gitu saja cuma sederhana. Uranglah menahan diri di Siko. Nah, tetapi kalau dia masuk tidak sebagai dai, kan saya sudah berikan solusi kepada mereka itu melalui mustasarnya, mustasar grup mereka itu. Nah, kebetulan sudah bertemu dan melalui Ketua Komisi Hukum MUI sudah saya sampaikan, berikan solusi. Apa solusinya? Jadikan saja ustadznya itu jurkam, masukkan saja, daftarkan ke PKPUD. Ketika dia datang sebagai jurkam, MUI tak akan bicara lagi, tidak dalam kewenangan MUI. Tapi kalau dia datang sebagai dai, sebagai mubaligh, melakukan dakwah dan tabligh akbar, tentu MUI sedikit banyaknya itu ada beririsan kewenangannya. Nanti kalau terjadi begitu, siapa ditanya oleh umat? Dengan MUI. Mari biasa MUI doa, majelis ilmu, tabligh, adoiko, itu MUI dan kabar asih. Tapi pertanyaan seperti yang terjadi dahulu pernah terjadi ini. Jadi kalau dikatakan apa contoh yang ada sudah terjadi di Bukit Tinggi. Saya 5 tahun saya diam saja. Nah, heboh setiap bertengkar di Bukit Tinggi itu ada saja yang komen rekomendasi ulama dulu. Kapan saya merekomendasikan? Nah, ternyata kan rekomendasi yang dari luar ini itu persoalannya. Tidak usahlah dengan marah-marah. Coba timbang, MUI sedang menjago negari. Nah, tidak usah lo pakai dramatisir. Aduh lo komentar, aduh tidak akan terjejak ranah Minang karena sadia gitu ya. Dilarang oleh Islam. Serupu itu anak, selalu kau ada dilarang, kau dah masuk kini. Nah, kalau begitu kan seperti adola dan mengejan. Jadi apa nanti ranah Minang kalau tidak datang saat ke sini? Mengejan yo. Yuk keserupu itu mana orang Minang. Bodohnya satu kalau dah timbul orang itu kemudian cair dengan dia. Itu dulu dari Allah. Nah, ada pula yang minta maaf bagi nama warga Minang. Karena banyak awak berhutang, mau dah satu hutang loh. Yang jale-jale saja lah.
Tidak usahlah macam-macam model itu hanya untuk menjelekkan lembaga keulamaan. Karena tidak setuju lembaga dengan cara-cara awak. Nah, kalau dia berijtihad kata dia, ya sudah. MUI kalau terjun sama dan terjun, sudah. Berapa banyak kini kan ustaz-ustaz terjun menjadi caleg, ada MUI tegur-teguran. Nah, jalan salah. Itu Bawaslu yang punya kewenangan, KPUD itu. Jadi lah, kan yang punya aturan. Nah, makanya sudah kita tawarkan, masukkan saja dia jadi jurkam oleh paslon yang dia dukung. Kan sederhananya tuh. Kalau itu terjadi, kami dapat, ya sudah. Nah, ini saya akan katakan ke MUI Payakumbuh, sudah, jangan lagi diapakan karena dia datang sudah sebagai juru kampanye. Tapi kalau sebagai dai, tentu MUI berhak untuk menyampaikan dan menyatakan sikap. Nah, itu persoalannya, Pak Daligi. Nah, kemudian apakah MUI Sumatera Barat beralasan mengatakan ada dai mubalik yang dari luar? Jangan ada. Ada alasan. Secara kajian fatwa, kalau kita berbicara tentang fatwa dan kedudukan fatwa serta bagaimana adab berfatwa, dan itu juga ada peminta fatwa, masalah yang muncul di tengah masyarakat kalau dikategorikan dari sisi karakteristik masalah itu ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah yang masuk dalam kategori apa? Kategori lokal namanya, atau masail mahalliyah namanya. Nah, karakteristiknya lokal, terkait dengan zuruf, dengan situasi, kondisi, tradisi di suatu tempat, itu lokal namanya itu. Nah, kemudian yang kedua ada masail am, ada masalah yang bersifat umum, karakteristiknya sama antara satu daerah dengan yang lain sama, dengan daerah lain sama. Nah, kalau orang belajar tentang kajian fatwa, maka apa yang ada dalam fatwa? Kalau ada masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat punya karakteristik lokal, ya, karakteristik lokal, maka apa yang terjadi? Kalau ada yang bertanya, maka yang berhak atau yang lebih berhak untuk ditanya dalam perkara yang bersifat lokal adalah ulamaul balad. Itu bahasanya itu, ulama di negeri itu. Nah, kenapa? Karena ada persoalan yang meliputi masalah itu yang terkait dengan situasi dan kondisi wilayah tersebut yang ulama yang tinggal di luar tidak menguasai. Jadi bukan perkara putra daerah dan tidak putra daerah, bukan perkara ulama ku keturunan awak dan keturunan awak. Sebab kan nampak ada mau cerita bakal luar keturunan dari Pak Guruyong begitu. Ini bagaimana ini ceritanya? Tidak itu maksudnya. Ulama yang itu, contohnya mau gini Pak, ambo orang Solo tinggal di Bukit Tinggi. Ada persoalan, kecuali kalau di kampung ambo banyak penyakaran, mungkin ambo banyak tahu karena komunikasi jalan. Tapi ada masalah, misalnya ada masalah di Rangkiang Lului atau di Gerabat Data, dan ambo nak tahu negara itu, walaupun orang Solo, kalau ada masalah seperti itu, apa tiba-tiba mau bisa cek ambo lebih mengerti dari ulama Nanado di Gerabat Data jadi Rangkiang Lului? Ya tidak. Mereka yang lebih tahu itu ulamaul qaryah namanya, ulamaul balad. Ulamaul balad di situ. Itu lebih berhak untuk ditanya. Dan itu komitmen itu apa cik itu? Saya sendiri pegang itu komitmen itu. Nah, pegang itu komitmen tersebut. Contoh, saya ambil contoh. Pernah dahulu ada persoalan tentang FKUB di pesisir selatan. Ulama pesisir selatan telah bersepakat. Kemudian saya dihubungi oleh pihak terkait untuk hadir supaya saya mengingatkan, menegurlah ulama pesisir selatan, jangan seperti ini kesimpulannya. Saya tidak mau. Sampai saya di pesisir selatan saya katakan,
kami antar ulama itu ada satu sama lain, dan kami baru akan mengambil keputusan setelah persoalan itu betul-betul kami ketahui bagaimana duduk perkaranya. Nah, saya katakan bahwa ulama, walaupun saya ulama yang di luar pesisir selatan, termasuk saya, walaupun saya ketua MUI Sumatera Barat, tidak lebih tahu tentang persoalan pesisir selatan dibandingkan dengan ulama pesisir selatan. Begitu saya katakan itu di hadapan asisten bupati dan lain-lain waktu itu. Tidak lebih tahu. Nah, karena itu saya menyatakan di sini, apapun keputusan yang telah diambil oleh ulama pesisir selatan untuk pesisir selatan, yang telah mereka pertimbangkan dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat di negeri mereka sendiri, MUI Sumatera Barat akan tegak bersama dengan itu. Begitu sikap kita. Kan itu perkara FKUB, sehingga sampai sekarang FKUB tidak ada pesisir selatan. Karena MUI bersikap begitu. Marahlah orang tuh kepada saya, gimana Bu Yani sebagai ketua MUI? Dia tidak bisa melanggar itu. Itu makanya kita jaga itu. Masalah PKUB, ya ulama PKUB. Ketika saya lihat ulama PKUB telah tegak lurus, ya sudah. Kita tidak merasa lebih tahu dengan apa yang ada di situ. Walaupun ketua MUI kan Sumatera Barat, tapi Sumatera Barat Pelawe tidak tercover oleh kita. Nah, ini prinsipnya. Jadi kita lanjutkan, berarti perkara adanya ulama yang tinggal di suatu daerah, ulama suatu negeri, dengan ulama yang berada di luar daerah itu telah ada dalam kajian-kajian. Ini tidak ada yang keliru di situ. Nah, apalagi kalau masalah-masalah seperti ini memang masalah politik, masalah ini memang menyangkut dengan perkara lokal. Sekarang coba kalau Rumi mana Bapak dari Gugu memahami awak kan punya negari siang tuan. Tu tiba saya mau ke situ menunjuk-nunjukan. Orang sedang pilih balik negari. Aku dah rencana dan kawan aku dan itu buang. Tersimpuan dah orang di negari ini. Apa boleh dia tahu indah negari awak. Nah, sebenarnya sederhana kalau dibawa berpikir itu. Tidak rumit masalah saudara. Jadi sikap MUI itu sudah tepat. Makanya, Rakorda sudah meminta agar tolonglah, bunyinya kan begini. Kepada para mubalik yang tidak menggunakan masjid termasuk surau dan musalla untuk kegiatan kampanye, ini jelas. Ini seiring dengan peraturan juga. Kemudian kepada semua ulama Sumatera agar berkomitmen dengan independensi lembaga. Lembaga, kok berarti kalau nandak dalam lembaga? Karena ini, karena itu tuh. Kemudian tidak ada ulama luar. Kan bahasa dari framing di media itu ulama luar, tidak, bunyinya para mubalik dari luar. Kalau dari luar berarti Ambo juga tuh. Kalau masalah Solo, Ambo lah luar kok. Tidak bisa mau kecil. Ambo ke orang Solo, tidak. Dia lebih tinggi. Karena itu mau ada satu urusan politik di Solo. Adik mau saya bertanya, usia lancak di bupati udah, kau dan tinggal sudah tentu ke preso sudah, tanya udah gitu. Nah, jadi sederhana aja masalahnya. Nah, kemudian katakan selanjutnya pada mubalik yang merasa dari luar dan untuk semula untuk tidak ikut campur dalam politik praktis Sumatera Barat. Dan kami menganggap hal yang demikian bagian dari suhud adab. Kena cok kena tu nusakina berangna dikecen suhud adab. Itu tidak ada untuk ustaz itu udah tuh ikut umum. Jadi ketika abang membuat hati-hati, jangan sampai nanti suhud adab. Ada yang tahu alasan yang berkembang ketika di Rakorda. Angin dinginnya awak dan kemenangan. Endorse datang dari luar. Beko ko iyo nanti endorse itu duduk di sana, ngambil kesimpulan berbagai macam. Siapa menang uang ini gini? Awal. Nah, karena itu tolong dihargai apa yang telah kami sepakati. Kalau ini tidak dihargai, hati-hati dengan
menantu kepada suul adab begitu. Kami peringatkan. Karena apa? Suul adab itu adalah adab yang tidak baik antar ulama. Itu hal yang biasa dikatakan begitu. Kenapa? Karena itu tidak menuju kepada personal. Jadi siapa saja yang seperti itu, tidak ada dalam keputusan Rakorda. Cuma mereka ambilkan sosialisasi Rakorda adalah sebulan lalu, kemudian diganti aja foto ustaznya. Asal itu nyemakinya MUI. Kan aneh. Itu kan sebulan lalu kok. Kini peristiwanya baru. Kemudian disangkakan dari itu. Kemudian dikecilkan itu. Apa? Carilah ketua MUI sombong. Itu hasil Rakorda disosialisasikan sudah sebulan yang lalu, 22 September ketika itu. Nah, sekarang sudah berapa? Pas sebulan? Ya sudah pas sebulan. Ketika itu kalau ada masalah dari koridor, berarti itu peringatan namanya, untuk bukan menuduh ustaz ini ustaz itu. Siapa saja yang berbuat begitu. Jadi jangan disanding-sandingkan juga. Ada flyer, ada apa pernyataan saya. Itu tugas ketua MUI dan ketua-ketua MUI kabupaten kota juga diberi amanah untuk mensosialisasikan hasil keputusan Rakorda. Apa masalahnya di situ? Kami tidak mengecilkan guru-guru mereka itu suul adab secara personal. Kami mengecilkan kriteria, kemudian kami meringatkan dan sampai nak dihormati kok. Jadi ibarat kereta api inilah berjalan di relnya, sia saja dan tagak. Itu terantak tu bahan bawa cara tu. Kajian adalah ada. Nah itulah disepakati oleh ulama. Nah itu masalahnya. Nah kemudian di sini dikatakan memperingatkan para dai yang datang dari luar Sumatera Barat tidak ikut campur politik praktis Sumatera Barat dan mengimbau agar memakai adab keulamaan itu. Sama Pak, ambo masuk ke surau, seseorang di situ ada ulamanya, kamu menyelonong boy jadi imam. Itu adab keulamaan tuh. Apalagi dan ulama dari negara itu sudah tidak mau. Sebabnya tahu mudaratnya lebih gadang. Sebab kenapa? Nama pacu itu sana awak dua saja. Aku nak caci maki. Saya tu 5 tahun nak bersakuan. Tahu nol. Nyo, ini semua dia balaku. Nah, dah. Jadi itu pertimbangan. Nah kemudian bagaimana? Dan yang bukan biasanya kalau esensinya tidak bisa lagi dibantah, mulailah bergeser kepada proses. Kami dilecehkan, surat sudah dikirim langsung ke kami, tapi disebar ke media berbagai macam. Atukanlah, itu bukan esensial itu. Ada diperkarakan cara berbagai macam. Nah ini batu yang dituduhnya MUI berbau itu tidak esensi masalah. MUI Sumbar telah memverifikasi. Tidak saya terima mentah-mentah. Ini saya sampaikan. Kenapa saya katakan tidak terima mentah-mentah informasi? Saya minta Ketua Komisi Hukum tolong ditelusuri ini, alasan ini kuat atau tidak. Nah ini yang kadang susah kita sebut, tapi tidak apa-apa saya berikan. Dan saya tidak sebut nama ya. Nah saya katakan apa? Ini ketika ada dialog, saya minta Ketua Komisi Hukum dialog, cari informasi. Nah dapatlah di situ berbagai informasi. Apa informasinya? Bahwa pihak yang bersangkutan yang dihukum memang mengatakan bahwa Ustadz ini jurkamnya. Itu benar itu. Itu bukan dari orang lain, dari orang yang didukung di dalam video itu. Nah, ketika mendengar itu dan akan ada telepon gini-gini. Nah, Ketua Komisi Hukum bilang kalau jadi jurkam sudah, kalau didaftarkan, kalau resmi, ya mungkin tidak akan ikut lagi. Biarkan saja itu kewenangan DPD dan Bawaslu. Nah, tetapi pagi-pagi saya minta Sekretaris Umum, jadi tidak begitu saja saya menyetujui. Oh, tindakan ini bukan tidak saya evaluasi.
Kemudian pergi carilah sekarang KPUD itu. Ada tak dapatkan apakah masuk yang bersangkutan sebagai itu? Kalau setelah dikirim datanya tidak ada. Nah, nah, kemudian saya minta tracking lagi. Ada tak pernyataan-pernyataan yang ternyata benar? Ada yang membawa itu mengatakan ini nampaknya ada pertengkaran juga. Ini tidak di-endorse, tapi menyatakan di-endorse pokoknya. Sampai lihatlah awal November siapa yang akan dikampanyekan. Jadi sudah jelas. Berarti alasan MUI Payakumbuh tidak salah. Kekhawatirannya itu sudah menjadi dugaan yang kuat. Memang belum terjadi, tapi namun saja mengantisipasi, meminta sebelum hanyut, mencari sebelum hilang. Kan itu yang dilakukan supaya jangan berserak. Kenapa? Khawatir apa terjadi di satu kota. Bayangkan ada satu kota, organisasi yang dibentuk bersama ada itu pecah. Coba bayangkan. Kalau model itu atau kecil kota lah seluruh itu. Ada juga kota kecil lain model itu juga lain. Apa tidak ada hak MUI untuk bersikap demi melindungi jangan terjadi itu? Karena dulu cek gini, gara-gara dia akan pecah doang jadi. Mungkin kok kepecah doang? Mana rancak pecah setelah dilindungi, pecah go atau pecah karena ditonton saja. Nah kini lah kami usahakan kok kepecah go atau apa ini kami dahulu berserak kami yang saya bertanggung jawab. Tapi aku berharap masyarakat sedikit demi sedikit bisa menyadari apa maksud majelis ulama. Nah, kita teruskan. Kemudian katanya tidak diberikan. Saya minta, saya panggil akhirnya Sekretaris Umum MUI. Iko bakal proses itu cerita orang panitia apa mengizinkan begini. Ya sudah dia jelaskan. Jadi Iko biar. Yang membagikan itu ketua umum. Nah surat sudah dibuat karena permintaannya PDF. Itu kan di surat itu kan Buya minta ada tembusan. Iyo tentu iyo, kok surat kok terkait. Saya ketika diberikan draft surat, saya ditanyakan, Iko lain ragu-ragu kok, sebab keputusannya balik kan? Nah jawaban dari saya semua, tidak ada ragu kok ya, oke. Kemudian saya rubah sedikit satu bahasa, curigai, rubahlah jadi duga, baik. Nah setelah itu, setelah ditandatangani, di-share dan ada tembusannya satu MUI Sumatera Barat kalau tidak salah ada kepolisian ada dan memang begitu karena surat terkait begitu. Nah surat itu kan bukan surat rahasia, surat itu surat biasa. Nah kalau surat biasa itu kemudian diekspos atau siapapun yang membagi dari sama merah-merah awak kecil di masalah di MUI dan itu tidak diekspos di mana? Di media MUI kebetulan ada punya Instagram dulu. Karena dulu ada masalah dan sampai dihabisi Instagram MUI itu ketika ada kasus fashion show di tengah jalan. MUI menolak. Nah akhirnya Instagram itu tidak lagi berfungsi. Dulu ada fashion show tengah jalan. Model style, ingat kan? Nah, di Padang akan diadakan di depan Transmart. Nah, sengaja buat telepon waktu itu wali kota. Alhamdulillah, dia tak jadi. DP Kumpul lah terjadi. MUI lah mengkritik. Nah, akhirnya terjadi heboh model kini pula. Sampai MUI akhirnya dimaki-maki pula. Nah itu semenjak itu tidak ada izin. Jadi muncullah di media. Saya katakan bahwa di media dulu mungkin ada keterlambatan dan macam. Tidak ya ikum Allah di WA. Di WA itu saya akan menjelaskan kepada Ustaz yang menuduh berbohong itu. Tapi tidak jadi saya jelaskan. Kan sudah di WA kan Ustaz. Nah sudah di WA ke Ustaz. Ke Ustaz mau masuk bukan langsung kayaknya. Kenapa? Karena yang berkomunikasi dengan ketua umum MUI Payakumbuh itu bukan dia ketua panitia itu. Dia perlu ada yang dibuka. Itu ada entah kawannya, ajudannya, tak tahu kita. Kawannya, entah ajudannya itu
di WA itu namanya pujangga itu, itu namanya pujangga sekian itu WA-nya. Sudah dikirimkan kepada saya oleh MUI Payakumbuh. Ini yang WA yang memberikan surat, yang memberikan surat. Nah, diajaklah yang WA itu untuk bertemu di pesantren ketua MUI Payakumbuh ini. Nah, mulanya ya, tapi 1 jam menunggu ketua MUI itu dengan setkumnya, katanya dengan wakil setkumnya juga, 1 jam tidak tiba. Dibayangkan, tidak tiba. Nah, akhirnya setelah itu waktu sholat masuk ya ditinggalkan. Hanya terjadi komunikasi WA pula. Nah, dia sudah marah-marah. Kenapa? Karena ini sudah keluar di media. Padahal kalau dia datang saja ketika itu mungkin dapat surat fisiknya. Karena sekumnya ada di situ berbagai macam. Nah, jadi hal seperti itu terus yang digoreng-goreng di MUI, tidak profesional berbagai macam. Waduh, katakan sampai mengatakan bahwa ketua MUI menyesatkan. Saya dengar di Padang TV juga itu katanya ada begitu. Nah, tidak elok betul. Itu ketua MUI itu sama usianya di bapaknya, berteman kan? Tidak boleh begitu. Nah, kalau tidak setuju, ya tidak masalah. Kan tidak dibasuh oleh MUI itu. Tapi sampai mengatakan begitu, MUI bohong berbagai macam. Itu nah waktu dia bohong itu siap. Ya bolehlah, mungkin ilmu dia lebih banyak dibandingkan kami yang di MUI. Ya, tapi tidak usahlah model itu benar. Banyak ilmu berbagai macam. Serendah itu menuduh orang berbohong dan sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, setelah masalah ini muncul, apakah MUI Sumatera Barat tidak mencoba? Nah, ada pertanyaan, tabayun. Ini saya mau buka saja sekarang. Sebenarnya saya sudah mencoba-coba ingin mendekati yang bersangkutan jauh sebelum sebenarnya ide-ide rakor dan sebagainya belum ada keputusan itu. Saya diundang oleh Universitas Muhammadiyah Riau, ya, untuk apa? Untuk memberikan ceramah umum kepada sivitas akademika. Sengaja saya 1 hari sebelum ceramah hadir di Pekanbaru, ceritanya. Kemudian sampai di situ saya tidak kenal secara langsung, secara bertatap muka baru sekali dulu pernah bertemu di Jakarta. Habis itu tidak pernah bertemu. Dan secara generasi di Al-Azhar juga tidak ada ketemu saya. Mungkin saya pas terakhir atau mau pulang beliau datang. Jadi tidak terlalu kenal. Nah, cuma tahu itu ya. Tentu secara adab atau cara anggota lisi lah dulu. Lain mungkin saya langsung berkomunikasi. Nah, saya ringkaskan, ternyata dari arahan para senior yang lebih senior dari saya, mereka tidak mengkomunikasikan saya untuk bertemu. Tidak usah, ada sahabat-sahabat. Nah, akhirnya saya putuskan, ya berarti tidak mungkin. Saya dengarkan pula. Nah, kemudian bukan saya telan mentah-mentah itu. Hari Jumat kemarin, setelah selesai khutbah Jumat, itu datang salah seorang nenek mama dari Kurai mengatakan bahwa juga telah datang nenek mama dari Bukit Tinggi bertemu beliau, meminta jangan lagi seperti yang lalu itu. Tapi dari berita itu nenek mama itu merasa tidak nyaman dengan penerimaan. Ya sudah, kalau begitu. Nah, berarti kalau saya tempuh juga itu terjadi pula seperti itu kan tidak bagus ketika itu. Ya, sudah, dengan demikian inilah yang terjadi. Nah, karena itu saya minta komisi hukum untuk melakukan langkah-langkah bagaimana cara mencari jalan keluar. Jadi kita tidak mau seperti ini. Langkah-langkahnya
dan diusahakan terus. Nah, ketika ada orang yang saya kenal di dalam kepanitiaan itu, saya panggillah Komisi Hukum, saya bilang, tolonglah, kebetulan saya kenal dengan itu, minta dia ke surau, bantu Baragina kain putih dengan itu. Akhirnya datang ke surau, saya sudah katakan, ternyata ada memang. Jadi kalau saya lihat persoalan ini, bahwa ini kelompok pengajian melakukan tabligh akbar, kita berbaik sangka itu murni tabligh akbar. Mereka buat protapnya, tetapi ini pengakuan dari orang yang saya undang yang berada dalam itu, dia tidak tahu bahwa ternyata ada protap pula di luar yang dia buat. Itu besar. Jadi dia membuat program rencana, rupanya ada program. Saya terima saja. Ada, nanti kau tahu enggak? Dan disampaikan dengan Ketua Komisi Hukum bahwa akan terjadi gini. Itu yang enggak tahu dia. Nah, kalau enggak tahu, kami okelah. Kami enggak curiga dengan rencana di situ. Berarti MUI Payakumbuh juga beralasan karena lah tahu belum ada protap lain, ada langkah lain, ada acara lain. Nah, sedangkan nanti sikom yang menyangkut ikut saja caranya. Berarti kan kedua data aku diadu. Ya sudah, kalau begitu cari solusi. Saya berikan solusi, jadikan jurkam. Nah, apa jawaban kepada saya? Katakan, tidak mungkin kami batasi ketubuhan. Nah, kalau tidak tahu solusinya, dia memberikan solusi kepada saya sudah terima itu. Apa itu? Bagaimana biar kalau ustaz kita ini kita jemput, kalau perlu jemput dari luar, kemudian kita buat acara, setelah itu kita antar keluar, tidak ada kegiatan selain di situ. Saya katakan bagus kalau bisa. Nah, yang punya ceramah lah, tidak ada cerita-cerita lain-lain, antar dia. Hanya itu saja. Saya sudah setuju itu kepada mustasyarnya itu. Nah, cobalah lakukan. Tapi sampai balik ke MUI Payakumbuh seperti itu, supaya saya bisa pula nanti memberi pendapat. Ya sudah, kalau mereka sudah membuat protap seperti itu, berjanji tidak ada kegiatan di luar itu, ya sudah, kalau begitu berikan rekomendasi itu. Nah, setelah ini diberikan, setelah ada pembicaraan, saya minta sudah tuh bertangkat-tangkat, keluar lagi itu video MUI Sumbar dan MUI bohong. Jadi sebenarnya apa lain yang dimaui? Nah, kalau dipasok MUI setujui juga lah, mau urusan apa saja, pokok kami buat. Nah, kami tersinggung kalau gitu tidak bisa. Nah, ada yang mengatakan bukan tersinggung ulama kami, tuan guru kami. Maaf ya kalau model itu mengecek. Bukan saya merendahkan kehormatan siapapun. Kalau si fulan punya kehormatan, ini yang lebih kurang hampir 100 orang ini punya kehormatan kan? Tentu punya loh. Tidak boleh awak model itu. Kalau awak mau caci maki, untuk apa bunuh? Kalau sampai meneror-neror ambo pribadi itu surau, untuk apa bunuh? Nah, inilah yang terjadi. Saya berharap kita, nah ini kan harus memahami bahwa ulama yang berada di dalam wilayah Sumatera Barat ini memikul berbagai persoalan dengan segala masalah yang ada. Sudah tidak tertanggung persoalan ini. Ini yang saya ingin sampaikan. Tidak tertanggung masalah. Bukan berarti kita menyerah. Nah, bukan berarti menyerah. Dari hari ke hari tidak ada orang punya waktu libur. Nah, kita tidak punya waktu libur. Ini yang perlu diingat. Dan tugas-tugas itu disandang dengan uang yang keluar dari saku. Saya mau katakan itu terpaksa saya katakan dari uang dari saku. Nah, tidak ada bantuan kayak MUI Sumatera Barat. Tidak ada, 9 tahun sudah nih. Anggaran kegiatannya nol, tidak ada. Nah, kita pikul itu dari hari ke hari. Kemarin terkait dengan ini Mama datang lagi ke Kak Surau minta
ini di kampung kami begini, ini persoalan tanah pusako begini dan sebagainya. Semua itu kita dengar, tapi tidak terpenuhi seluruh. Nah, ini yang perlu difahami. Masalah waktulah barik, baban barik si gulung batu. Rasa tidak sanggup, cuma tak boleh menyerah. Hari demi hari ada saja persoalan, ada saja masalah yang harus ditanggapi. Nah, jangan ditambah Julai. Itu yang kami inginkan. Sudahlah, nah 5 tahun itu lewat awal aja udah mau bacu-bacunya, saya menasihat sajalah. Kalau awak kecekan seorang, taruhlah umpama ambo endorse yang surang, tu nya kecen, berarti nan surang tu nan ke ulama, tu nan lain ada ke. Ambo ada ke jeko, oh itu agak saleh orang, tu nan lain tak saleh. Susah itu jadinya. Akhirnya saling serang menyerang. Jadi dengan kondisi seperti kini, kondisi awak yang begitu berat, begitu besar, LGBT, narkoba, perzinahan, perjudian, berbagai macam itu. Siapa yang akan memikul tanggung jawab itu, Bapak dan Ibu? Engkau memikul awak-awak duwono, dan tinggal di nagariko, bawa ke mengecekkan, iko akan disandang oleh orang yang di luar. Indah, bukan apa mengecekkan, aduh, benci kepada ulama luar, jadi bawakan ke sini. Masalah awak yang kau menyandang. Tak ada kamu, ada masalah di Pasaman Barat. Kamu telefon tu, aduh Ustaz dulu dia datang ke Pasaman Barat, kau telefon dan cek dulu kau terjadi. Apa caranya? Dan kamu telefon dia ulama Pasaman Barat. Buya apa keadaan? Ya buya aku sedang di jalan kini. Kau kawan sedang jalan, tolong ya buya beri laporan. Begitu. Jadi kalau ulama-ulama awak menyandang masalah kuat, mereka yang berbicara lah meminta kawan, tolong harapin indah lo, indah keribanan nak, tapi jadi caci maki. Itu saya meminta. Harapin lah, kenapa? Ini dan siang malam menunggu awak. Dan siang kau mencari-cari, malam kau mendengar-dengai. Masa dia meminta itu saja majelis ulama dalam kondisi ini. Nah, jangan berserak-serak bawa. Nah, biko heboh kesiko. Anak itu dan mana? Dan ulama anak mendukungnya, lah tidak dianggapnya lain. Dan itu terjadi. Jadi kecekan itu aja. Sangka-sangka saja. Kalau sangka-sangka itulah ada contoh dan sudah. Itu tidak sangka-sangka saja oleh itu. Berartilah ada misal terdahulu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh ulama. Nah, kemudian ada tuduhan iko karena iri kok antar ulama pakai hasad. Nah, bukan hasad di mana? Ambo nak ada mencari jadwal. Mungkin bapak dan ibu ada sikon dan jadi saksi. Bara banyak selama di Padang isi tabligh akbar musaji kami buya. Sampai kini lunado ambo berceramah. Nah, selain risiko saja lah bara lama ni Pak. Bangko pengajian ku ambo hadiri karena pengajian ku lah lama sebenarnya. Dahulu untuk tahirin. Ya, dekat Telkom ada beliau yang so itu di situ datang tampil lain. Pindah kama di tempat parkir, pindah ke samping Taman Makam Pahlawan. Di situ nak ada temuin lain, bawa kemari, kan gitu kan? Nah, dek karena mau merasuk iko kajian dah lama, diantikan saja, ambo ke Padang dulu, ya sudah, ambo usahakan cie iko. Aduh mau dah, bapak ada bingung, aduh mau dah ceramah-ceramah di sekeliling Padang. Jadi kalau ambo dah mencari jadwal, di mana ambo kebersaing? Bukan di Siko saja, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu pun ada ceramah, bahkan khutbah pun tidak ada di luar dari surau. Itu di mana bersaing? Di mana iri-irian? Di Solo, di kampung cuma sekali sebulan. Itu pun acuk tinggal. Di Payakumbuh, karena rumahmu di Payakumbuh, ada di Payakumbuh. Nah, di situ sekali seminggu, sekali sepekan, hari Kamis,
itu pun acok tinggal. Lebih acok tinggal itu pada risiko. Nah, kemudian kau dituduh-tuduh model itu untuk apa? Tidak karena jawab mencari-cari popularitas itu. Nah, hobi nak tampil nak. Kemarin itu di Padang TV kami minta tuh, Buya, kalau Buya tidak usah lah kecebok, amolah amanahkan. Jadi mungkin bapak dan ibu harus tahu dulu ya, karakter orang berorganisasi itu kan macam-macam. Kalau kamu berorganisasi, kalau ada suatu amanah dalam diserahkan kepada yang berkompeten, itu tidak begitu saja mudah mau cabut. Nah, kecuali kalau lah selesai. Jadi kalau mau amanahkan ke komisi hukum, biarlah komisi hukum yang hadir. Nah, begitulah caranya. Jadi iko seolah-olah awak papacu, seolah-olah awak bagiri-girian. Nauzubillahi min dzalik. Tak ada mukasi awak untuk hal itu, dan kemudian mau garis bawahi. Tidak ada kebencian kepada ustaz-ustaz ini. Sayalah yang termasuk selama ini menjaga jangan ada kedekatan yang berlebihan dengan satu kelompok sehingga kelompok lain merasa puasa tidak menjadi bagian dari mereka walaupun dituduh-tuduh belum. Contoh, diambilnya foto Ambo sebagai penasihat dari pesantren di Solo Rahmatan lil Alamin. Kebetulan di situ penasihatnya banyak, nah Ambo saya jodoh. Nah, akhirnya orang tuduh belum, ya Ambo Salafi Wahabi kok. Ya mudah benar Ambo kenciana ke mereka. Tapi tak tahu mengaminkan akhirnya goblok saja oleh tidak bisa diajak dia. Kalau iyo itu Ambo masuk itu ngelompok seperti itu, yuk sama-sama siaran mana, siaran salah dan salah dikutuk oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong aminkan dan tahu dulu. Nah, ini kenapa saya mau jelaskan itu di situ tuh amanah dari almarhum. Amanah dari almarhum, dan pernah amanah itu sudah saya serahkan kepada keluarga almarhum. Pernah. Tapi beliau katakan ada beberapa dan beliau amanahkan dulu kalau Buya serahkan dari kuah kami bubarkan saja oleh tulen. Kami tidak tahu dulu dek karena Buya lah dulu almarhum melengkapi. Itu tidak mungkin ada. Dan Ambo tidak jadi penasihat di situ saja dong. Kalau dicari ya, tuh di berkumpul ICBS itu sejak berdiri, walaupun tidak mau intervensi ke dalam, itu hak kawan-kawan di situ. Mau jadi penasihatnya tuh sampai kini. Itu masuk Allah mesti ada kena jumlah. Jadi itu tidak benar. Persoalan digiring-giring kepada personal, pada pribadi. Nah, sampai namo surau bagi persoalan namo surau itu sombong. Buya Musriza namo surau itu mau kecil. Ngecek oleh satu dulu di Surabaya. Nah, padahal itu sudah ada kesepakatan antar jamaah berbagai macam. Dan jamaah tahu, Amba tahu kok orang-orang sebagian dan mengirim wakaf karena surau itu tidak pernah menyebarkan proposal meminta. Tapi karena kenal, tahu tak beliau bawa surau itu namanya Buya Musriza. Merasa mungkin tidak tahu. Nah dulu beliau udah mengirim minta, Buya mau kirim wakaf tapi nama surau Buya ganti. Nah dulu kalau kurang nak mengirim saja ada masalah. Jamaah membangun malah bersepakat seperti itu. Dan tidak ada terlarang dalam syariat. Bahkan itu dalam tradisi ulama dan ulama itu apa masalahnya? Sampai kemana-mana. Nah kini ada himbauan untuk mengkonsolidasi melakukan demo besar. Nah, ini apa? Jadi, Ambo ingin sampaikan itu karena lah menyebar. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori riba karena menjawab berbagai tuduhan-tuduhan supaya jangan lembaga keulamaan dibuat cacat. Kan, Ambo nampak mulai ke arah situ. Nah, siapa di balik ini saya tidak tahu. Kalau mereka memang lapang dan berbagai macam tentang kronologis itu yang sebenarnya bukan tidak pernah disampaikan secara WA komunikasi.
Cuma apakah surat, bisa jadi MUI Payakumbuh itu me-WA itu untuk bertemu, bisa jadi itu surat itu sudah ada secara fisik gitu ya. Nah, dia sudah dapat dari apa? Dari media. Nah, saya tidak bisa menegur suatu MUI kabupaten kota kalau tidak melanggar ketentuan dan peraturan organisasi. Ya sudah, berarti itu. Nah, bukan tidak ada solusi. Mudah-mudahan ada solusi. Saya telah minta Ketua Komisi Hukum untuk segera sampai mengatakan, bolehlah di ngurusi komisi hukum ya, banyak masalah lain yang diurus. Ya sudahlah, selesaikan apa yang terbaik. Nah, kalau perlu komunikasikan terus. Ya sudah terjadi komunikasi, tapi nampaknya komitmen yang belum ada, belum dipatuhi. Yang mudah-mudahan ke depan ada. Dan saya berharap ustaz-ustaz kita bukan mau melarang berpolitik, tapi kalau kau pandangan kalau berpolitik dan tanggung-tanggung masuk mana? Mungkin orang jadi endorsement masuk pada jadi jurkam, agak ada dipanggul dari tampe ke tampe, melambung ke mencari dengan dana. Urusannya aduh bawas. MUI di daerah akan nonton saja. Urusannya itu perlu bawas. Nah, jangan dakwah ijtihad politik, tapi datang sebagai dai dan mubalik. Sudah kita ceramah tabligh akbar, kemudian jalan-jalan dengan orang yang kita sokong ke pasar, ke sana, itu sehingga satu saja seketik diminta orang kultur. Nah, di situ diperkenalkan, inilah teman saya. Memang tidak ada di situ, pilihlah dia. Tapi ketika awak tagak mengecekkan ini kawan saya, ini orang dekat saya, ini apa saya, sahabat saya, berbagai macam bukan sulit. Masa orang Minang nak ngerti model itu? Nah, sebenarnya itu saya dikhawatir MUI. Masuklah berpolitiklah, nak ada di tengah. Sama dengan saya dahulu, pernah ibu-ibu ingatkan. Dahulu ketika saya ada dengan ketua MUI di pusat, kenapa saya katakan waktu itu bahwa beliau datang ke Sumatera Barat sebagai calon wapres, bukan sebagai ketua MUI. Kenapa? Karena di dalam peraturan MUI begitu. Saya tidak, ampun tiba di Manto dan di Bincang, tiba di Palu dan di Kampian. Itu sikap kita dahulu. Sampai hari ini lurus begitu juga. Tidak ada belok-belok. Nah, kemudian ada itu ormas-ormas pada ditegur tuh. Mereka sudah memihak ke situ. Betul. Ormas Islam itu menjadi bahagian di dalam MUI bersama MUI. Tapi MUI tidak punya kewenangan intervensi dengan keputusan internal ormas. Itu yang perlu diingat. Mereka itu mandiri tuh. Mereka punya hak semuanya. MUI itulah bernasihat. Kalau menurut mereka itu ya silakan. Kan yang tadi yang terbatas apa? Ulama yang ada di dalam MUI saja. Nah, kemudian berikutnya ada mengatakan dahulu Buya Bakok satu tuh 212 gitu kan. 212 itu tidak perkara politik dalam pandangan kita, perkara tentang Al-Quran, perkara tentang izah umat. Itu dulu banyak kok dibiarkan saja ulama dulu ketika DKI Jakarta. Saya katakan DKI Jakarta itu ibu kota Indonesia. Berbeda. Tapi yang perlu diingat bahwa Padang tidak ibu kota Aceh dong, tidak ibu kota Jambi dong, tidak ibu kota Riau dong, tidak ibu kota Bengkulu dong, tidak ibu kota Lampung dong. Padang ibu kota Sumatera Barat. Nah, karena itu kalau di ibu kota bisa taruhlah dari Agam peduli dengan Padang karena ibu kotanya. Nah, tapi untuk misalnya Agam, Lubuk Basuh, berbagai macam, dia punya wilayah tersendiri secara adat keulamaan, secara keulamaan. Amal Rasul itu nampak yang bijak awak. Nah, kecuali kalau ada yang tersinggung, aku kini mau sampai, kalau ada yang tersinggung sikap MUI, ambo minta maaf karena tersinggung. Tetapi ingat, keputusan MUI sudah tepat. Nah, urusannya kan ada yang tak terima tuh, ya, tak terima. Ya, itu awak menyenangkan seluruh orang. Sikap MUI telah jelas, telah tepat. Nah,
tidak ada persoalan pada keputusan MUI tersebut. Nah sekarang ada yang tidak terima. Yang tidak terima mungkin dia termasuk yang mungkin nantalantung dengan keputusan MUI. Ya sudah, saya katakan kalau sudah tidak terima, ya minta maaflah kami. Tetapi minta maaf itu maksudnya apalah tidak kami penuhi keinginannya. Itu maknanya minta maaf itu. Tidak kami penuhi keinginannya. Yang kami jalankan adalah apa yang telah disepakati hampir 100 ulama hadir. Nah, 80 sekian hadir untuk itu dari berbagai kabupaten kota. Jadi kalau tidak terpenuhi keinginan seluruh orang, termasuk yang terlibat dalam bentuk praktis, kami minta maaf. Memang tidak. Tetapi kami tidak akan surut dari keputusan itu. Keputusan itu telah tepat, telah benar. Tidak ada masalah. Dan itu kalau dijalankan, mudah-mudahan umat di negeri ini terjaga jernih cara pandangnya, tidak dipengaruhi dengan berbagai macam propaganda-propaganda yang memakai label-label keagamaan yang belum tentu tepat. Itulah kira-kira. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itu saya mohon maaf untuk hari ini terpaksa saya gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan, dan tentu kita berselindung kepada Allah dari menjelekkan, menjatuhkan siapa-siapa. Tapi semuanya karena sudah harus kita buka, saya melihat sudah terlalu berlebihan kesalahan-kesalahan yang tidak dibuat oleh MUI kemudian dilemparkan kepada MUI Sumatera Barat, kepada MUI PMU. Dalam hal ini MUI Sumatera Barat dalam posisi apa? Membackup MUI PMU. So surat itu bukan surat MUI Sumatera Barat ya. Nyoane lo kadang-kadang ada orang nangis kan, tak ada apa dengan dia. Itu keputusan MUI PMU. Cuma saya berprinsip sebagai ketua MUI Sumatera Barat tidak akan membiarkan MUI PMU berdiri sendiri, karena beliau tidak salah dan tidak melanggar ketentuan organisasi. Nah, kemudian carilah solusi. Kalau solusi itu sudah tepat, ya sudah selesai. Itu saja. Nah itu tanggung jawab namanya. Saya tidak termasuk yang memimpin ketika anggota sedang berhadapan dengan masalah atau belakang-belakang. Sudah tahu itu. Nah itulah karakter bodoh itu. Semenjak dahulu, bapak-bapak kan banyak yang kenal dengan saya. Berapa kali saya berkonflik dengan apapun, kalau saya memang harus bersikap, saya tetap akan istiqamah dengan sikap itu. Tidak pernah, walaupun risikonya. Ada yang mengecilkan, karena Buya Gus Rizal mundur, Buya Gigi ganti MUI, ganti ketua umum MUI. Bahkan, tak usah tak aja, mau nak berhenti ini pun. Kalau menyuruh berhenti itu adalah mau nak berhenti. Nah, jangan sampai karena masalah lama-lama kemudian dibawa-bawa merasa nak ikut kesempatan untuk mengantar Gus Rizal ke Zahar. Tak usah. Kalau urusan menyuruh berhenti dari MUI, dah lama dong, setahun lagi. Sebenarnya kalau tidak ditanggung jawab amanah sampai 2025, ambol panik lo. Dahulu sana pun nak maju dia. Sampai tahun yang lalu itu nak ingin maju. Kenapa? Karena banyak yang tertinggal, surau dan tahu sebagainya macam. Tapi kan ambol nak di MUI. Tapi karena ada moh-moh tertentu sampai dari pusat turun, ada gerakan ABG bagi anti asal bukan Gus Rizal. Nah, aku mencari ada niat tak baik ke MUI. Cuma konyol ketika kawan-kawan menyarankan jangan suruh kini selama ada dibolehkan. Kalau ke depan sudah jelas tuh aturan MUI 2 periode. Nah, ada ujungnya selama dibutuhkan anda kamu pakai ujung itu. Tidak akan saya pakai, kan Bapak dan Ibu saksi ini. Tidak akan saya pakai ujungnya itu. Saya akan berakhir 2025. Ini butuhkan itu tidak kamu cari-cari. Selesai. Nah, jadi si anak jadi ketua MUI silakan antri, persiapkan diri. Nah, nanti silakan berpacu bulat untuk mendapatkan dengan cara yang benar. Tidak perlu pakai tagar ganti ketua MUI. Nah, gantilah, ada masalah. Sebanyak itu masalah sandal lah. Tapi ini membagi dulu, kalau selesai konten ya dulu sambil belajar aja dari ketua umum MUI. Banyak masalah
masalah itu dari masalah Solo. Nampak ada videonya buat joget itu bukan joget aja, ada pedusi di bangkunya tuh. Itu dan terjadi. Agak orang mengadu dia, lain kalau tahu gua yang Zubar, nyeteknya tuh, Buya Sultan Zahar, Buya Gigi, Buya Tut Primo Basa, macam-macam itu. Nah, bercani sego. Nah, tanggung jawab. Nah, sampai pada itu. Nah, berjalan itu. Tolonglah atasi cie-cie, kan ada masalah. Ini masih banyak masalah. Masalah Basnas belum selesai, banyak persoalan. Coba langsung cie-cie menyelesaikan. Nah, kalau tidak, berarti kita memperturutkan kebencian saja. Tak perlu. Kita maafkan orang-orang yang tidak tahu, sehingga akhirnya membenci karena pengaruh-pengaruh sana sini. Ya kita maafkan. Tetapi orang yang berniat buruk, yang sudah tahu tapi tetap berniat buruk, saya katakan Allah Maha tahu dengan isi hati, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dan Ia berhak membalaskan siapa saja orang-orang yang sengaja untuk mengumbar kebusukan hatinya, melakukan tindakan macam itu makar namanya. Tapi kalau yang tidak tahu, ya kita maafkan. Tapi kalau yang sengaja, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlakukan kita dengan adil. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf untuk pekan depan nanti ada informasi melalui grup pengajian. Saya mohon izin karena saya berangkat untuk menghadiri wisuda anak saya. Jadi karena itu saya cukupkan sampai di sini. Waqafallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.